Selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak kelas 6 SD Kadanglajek 1. Karena ada beberapa orang tua yang kesulitan dalam mendampingi anak-anak di rumah untuk materi mengubah satuan jarak, ya. Satuan jarak di sini yang kita bicarakan adalah yang kilometer, dekitometer, dekameter dan sampai milimeter, nggih. Tapi yang saya sampaikan ini yang tanpa perkalian atau tanpa pembagian. Misalnya dikali 1000 atau dibagi 1000 begitu. Karena menurut saya ini cara yang paling mudah tanpa ada perkalian dan pembagian, yang notabene anak-anak itu sekarang susah untuk menghafal atau menggunakan cara-cara seperti itu. Tapi bila sudah bisa menggunakan cara masing-masing, tidak perlu menggunakan cara ini. Ini merupakan salah satu alternatif jawaban, alternatif cara saja, agar banyak cara yang digunakan untuk mengubah satuan jarak. Dan perlu diketahui juga cara mengubah ini juga berlaku untuk satuan berat nanti. Misalnya mengubah kilogram ke miligram, ke gram, ke hektogram atau on seperti itu, ya. Nah, tapi yang perlu menjadi fokus di sini adalah mengubah jarak dulu, tapi yang tanpa perkalian dan pembagian. Bagaimana caranya? Misalnya ada 5,6 km diubah ke dekameter, itu caranya bagaimana? Begitu nggih. Nah, hal yang penting kita ketahui yang pertama adalah kita harus tahu dulu cara menentukan suatu bilangan, satuan suatu bilangan. Jadi sebelum kita ke caranya, kita harus menentukan tahu caranya menentukan satuan suatu bilangan, nggih. Misalnya ada 123. Itu satuannya berapa? Atau yang menjadi satuan itu angka berapa, ya. Yang menempati nilai satuan, menempati nilai tempat satuan itu yang mana? Nah, caranya, yang cara gampangnya adalah angka itu terletak paling belakang atau paling kanan. Jadi kalau ada angka 1, 2, 3 berarti satuan itu ada di akhir. Atau nilai tempat satuan itu ada di akhir, yaitu di angka 3 ini. Nah, 2 ini merupakan menempati nilai puluhan. Kalau 1 menempati ratusan, maka menyebutnya adalah 123 satuan. Begitu harusnya. Tapi karena penyebutannya biar cepat, maka disebut 123 satuan, dan satuan itu tidak perlu disebut. Maka 100 atau 123, begitu ya. Nah, ciri yang pertama adalah angka itu terletak di paling belakang, ya. Itu poin penting. Yang kedua adalah misalnya ada angka seperti ini, 123,4. Satuannya di mana? Nilai tempat satuannya di mana? Yaitu yang terletak di depan tanda koma, yaitu yang saya warnai merah ini. Mengapa ini? Karena dia terletak di depan koma pas, ya. Pas di depan koma, pas di kiri koma, intinya. Ini yang belakang, ini yang depan, ya. Ini pas di belakang, di depan koma. Ini ya. Kalau belakang itu berarti 4. Kalau depan itu 3. Ya, pas di depan koma itu merupakan satuan, yaitu 3. Nah, kalau nggak ada komanya berarti yang paling belakang. Kalau ada komanya berarti di depan koma. Begitu ya, cara menentukan tempat satuan. Oke. Berikutnya, kalau ada 0,56, Pak. Nah, ini 0 ini gimana, Pak? Di depan koma cuma ada 0. Ya, berarti satuannya ya 0 ini. Jadi 0 ini merupakan satuan karena 0 menempati nilai satuan, nilai tempat satuan. 4 dan 5 dan 6 ini menempati 1/10, 1/100, 1/1000 dan seterusnya. Tidak kita bahas pada hari ini. Ya, ini di kelas 4 materinya. Nah, jika sampai di sini belum jelas, silahkan ulangi dari awal, ya. Jadi yang penting adalah satuan, cara menentukan satuan adalah tempat satuannya itu ada di paling belakang. Kalau ada koma di depan koma. Kalau nggak ada angkanya, maksudnya 0, ya tetap itu satuan karena dia di depan koma. Seperti itu, nggih. Semoga jelas. Nah, sekarang kita ke cara mengubah satuan jarak
tanpa perkalian dan pembagian ya, tanpa perkalian dan pembagian. Langkahnya bagaimana? Langkahnya adalah menentukan angka yang menjadi satuan. Nah, yang menjadi satuannya adalah ini. Kalau ini tadi kan kita satuannya adalah yang di depan koma. Berarti kita sudah tahu. Berarti di depan koma itu adalah satuan. Berarti satuannya adalah 5. Oke? Itu yang penting. Jadi satuannya adalah 5, bukan 6. Karena dia di depan koma. Itu yang paling utama. Nah, berikutnya adalah kita perlu mengetahui satuan jarak awal. Satuan jarak awal itu maksudnya adalah yang kilometer ini. Terserah penyebutannya mau bagaimana, yang penting ini adalah satuan yang diketahui atau satuan jarak awal, dan DAM atau dekameter itu adalah satuan jarak akhir atau satuan jarak yang ditanyakan. Oke? Yang ditanyakan. Nah, kalau sudah seperti ini, satuan jarak awal atau yang diketahui sudah ada, sudah tahu. Lalu satuan jarak akhir itu adalah yang ini maksudnya. Terserah penyebutannya mau bagaimana. Gitu nggih. Oke, kita ke contoh latihan. Nah, ini. Saya hilangkan dulu ini tadi. Nah, kita tentukan karena kita sudah menentukan 5. Maaf, ini sudah menentukan 5. Menjadi satuannya, maka kita luruskan, taruh pas di bawah satuan jarak awal. Karena satuan jarak awal adalah kilometer, maka 5 ini kita taruh pas di bawah kilometer. Nah, gini ya. Gini ya. Nah, bukan di hektometer atau dekameter, tapi 5 ini pas di satuan kilometer. Oke, pas. Nah, karena tadi cuma ada angka 5 dan 6, komanya tidak perlu kita tulis ya. Tidak perlu kita tulis. Nah, cuma ada 5 dan 6, maka karena ini mintanya di dam ya, dekameter ya. Bacanya harusnya dekameter. Tapi biar jelas penjelasannya saya baca dam. Dekameter atau dam. Tadinya kilometer, sekarang ke dam. Berarti ini enggak ada angkanya. Maka kalau enggak ada angkanya, kita taruh angka 0 di situ. Gitu ya. Kalau nggak ada angkanya, kita taruh 0 di situ. Oke. Nah, kalau sudah, berarti kita tinggal memperhatikan yang tadi satuannya di kilometer, itu satuannya 5. Sekarang kalau di dam, ya mintanya di dam, berarti satuannya adalah yang apa? Yang 0 ini. Maka 0 ini menjadi satuan. Ya. 0 ini menjadi satuan seperti 123 ini. Ya. Ya, kalau sudah seperti ini berarti kita tinggal lihat 3 angka ini. Maka hasilnya adalah karena ini jadi satuan, ini jadi puluhan, ini jadi ratusan. Jadi kita tinggal nulis 5,6 itu menjadi 560 dekameter. Sampai di sini ada pertanyaan? Jadi yang tadinya lurus dengan ini 5, karena kedam ya kita tambahkan 0, lalu ini jadi satuannya. Jadi kalau ini satuan berarti ini puluhan, ini ratusan. Jadi kita tinggal menulis 560. Bagaimana? Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di grup, dan jika masih belum jelas kalian juga bisa lihat dari awal lagi. Gitu ya. Kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan contoh soal yang kedua. Kalau tadi itu dari kilometer ke dam atau dekameter, ke sini arahnya ke kanan. Kalau sekarang misalnya dari meter ke kilometer, bagaimana? Kalau tadi kan ke sini. Kalau sekarang meter ke kilometer, misalnya seperti ini. Ada 12,6 meter diubah ke kilometer. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama adalah kita tentukan satuannya. Nah, karena satuan bilangan desimal itu berarti ada di depan tanda koma. Nah, berarti kita bisa menentukan angka 2 ini adalah yang menjadi satuannya. Tuh. Gitu ya. Di depan koma itu satuannya. Nah, kalau sudah kita tentukan satuan jarak awalnya itu meter, satuan jarak akhir itu kilometer. Lalu kita buat seperti ini. Nah, ini sudah dihafalkan anak-anak nggih. Kilometer sampai milimeter itu anak-anak sudah hafal harusnya. Kemarin sudah ada kuis dan mereka juga antusias. Nah, kalau sudah kita tentukan berarti yang tadinya 1, 2 ini
meter ya, satuan 2 ini menjadi satuannya, angka 2 ini menjadi satuannya dan letaknya di meter, kita luruskan dia di meter. Nah, 2 ini lurus di meter ya. Gitu ya. Jadi angka 2 karena dia satuan lurus di meter di satuan jarak awal. Nah, kalau sudah satuan jarak akhirnya mintanya di kilometer. Lah ini nggak ada angkanya, Pak. Bagaimana? Ya kita taruh 0 di situ. 0 di situ. Nah, karena ini kan sudah selesai. Kalau di belakang ya, kalau dibutuhkan ya tambah 0. Tapi karena tidak dibutuhkan ya tidak usah ditambahkan. Gitu ya. Nah, karena di kilometer sudah ada angkanya, berarti kita tinggal melihat angka itu yang sudah saya kotai ini. Berarti kita hanya memerlukan memperhatikan yang dalam kotak ini. Berarti kita sudah tahu. Berarti ini 0 ini menjadi satuan yang baru, satuan di kilometer, gitu ya. Jadi 0 ini menjadi satuan yang baru karena lurus di kilometer. Nah, bagaimana jawabannya? Berarti jawabannya adalah karena ini menjadi satuan, berarti ciri yang utama tadi atau apa? Satuan itu terletak di depan koma. Lah berarti kita tinggal menaruh koma di belakang satuan itu. Jadi hasilnya adalah 0,0126. Yang tadinya 12,6 lurus di meter ini lalu diubah kilometer jadi seperti ini. Jadi sebenarnya ini membayangkan pun bisa. Tidak harus mengorat-orat seperti ini. Jadi hasilnya adalah 0,0126 kilometer. Oke, semoga cukup sekian. Dan terima kasih atas perhatiannya. Ada banyak kekurangan pasti yang saya sampaikan, tapi semoga ini bisa sedikit membantu Bapak Ibu dalam mendampingi di rumah dan anak-anak juga belajar lagi di rumah. Ini tidak perlu perkalian, tidak perlu pembagian. Ini hanya perlu membayangkan dan menambah angka 0. Sama-sama waktunya, tapi ini tidak membingungkan menurut saya. Tapi monggo, banyak cara untuk mengubah satuan jarak. Silahkan menggunakan cara yang paling mudah, menggunakan cara yang paling mudah. Dan semoga ini membantu. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya cukupkan sekian, terima kasih.